Kali ini saya ingin bicara tentang masalah pergaulan bebas, terutama buat teman-teman muda. Hidup hancur bro. Padahal kalau minggu di gereja itu luar biasa. Ya angkat tangannya itu luar biasa. Apalagi kalau udah melayani Tuhan di mimbar. Makanya kalau kita mengukur seseorang benar atau tidak itu bukan karena dia pelayanan di gereja. Makanya kalau mau lihat orang bener-bener dia itu hidupin firman, itu bukan karena tangannya. Wah pokoknya biasalah kalau di gereja tuh haleluya udah gemeter-gemeter, nangisnya itu udah paling parah deh, nangisnya udah paling hancur pokoknya kalau nangis. Saya nggak mau ukur orang untuk rohani dan tidaknya itu cuma karena dia melayani di mimbar gereja. Bahkan sorry to say, mimbar itu terkadang justru jadi panggung supaya orang dapat wajah, dapat muka, dapat pujian. Untuk apa kalau kita melakukan semua itu? Hanya karena pujian, hanya karena ingin dilihat orang. Makanya kalau kita ngomongin pelayanan yang justru dinilai oleh Tuhan itu kadang pelayanan yang tidak terlihat. Pelayanan yang sama sekali orang gak lirik, orang yang gak mau, tapi kita mau melakukannya. Makanya bersyukurlah kalau engkau melayani justru tidak terlihat, justru pelayanan yang sama sekali gak dianggap, tapi engkau ada di sana untuk engkau peduli terhadap jiwa-jiwa. Kelihatannya engkau tidak dapat wajah, kelihatannya engkau tidak dapat pujian, tapi Tuhan sendiri yang memberikan pujian itu dalam hidupmu. Maka justru di tempat-tempat tersembunyi kelihatan ketulusan seseorang ketika melayani. Nah, ngomongin tentang pergaulan bebas, data pemerintah agak cukup mengejutkan ya, termasuk kumpul kebo, ada undang-undangnya. Nah, kalau saya ngomongin tentang masalah kumpul kebo nih, bahasa kasar ya, agak kasar ya, tapi ini pendeta yang belak-belakan. Kumpul kebo itu alias belum nikah, belum disahkan oleh agama dan negara, udah tinggal bareng. Ya itu nggak berkenan di mata Tuhan. Makanya kadang saya tuh bingung, orang bisa liburan kemana-mana, bisa satu kamar, satu hotel, gitu kan. Dan kemudian ya mungkin di kamar hotel sih mungkin home team pasti main kartu ya. Mungkin sih, tapi saya nggak tahu. Ya cukup Anda dan Tuhan lah yang tahu. Kalau nggak main kartu ya mungkin di kamar lagi diskusi firman kali. Nggak tahu firman apa yang didiskusikan. Nah, buat saya tentang masalah pergaulan bebas, termasuk seks bebas, apalagi tongkrongan bebas ya, party bebas, banyak banget. Emang dunia itu membuat orang benar-benar jauh daripada Tuhan. Dunia ini membuat orang moralnya pun sampai ambruk moralnya itu, bahkan etika sopan santun pun kadang nggak ada. Itu yang buat saya agak miris. Kenapa zaman semakin berkembang tapi moral seseorang malah semakin merosot. Zaman semakin naik tapi moral semakin merosot. Nah, kalau kita baca dalam Roma pasal 12 ayat 2, Alkitab mencatat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nanti teman-teman bisa baca ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalimat pertama, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sederhana, mindset itu mesti berubah. Jangan cuma menjadi Kristen yang kelihatan rohani di gereja, tapi di luar gereja kita tidak jadi apa-apa. Banyak banget orang-orang Kristen nih, orang-orang Kristen kalau di gereja, terutama anak-anak muda, kalau di jamaah Tuhan gemeter tangannya, tapi kalau di dalam mobil bibirnya juga gemeter. Ya, kalau bahasa roh begitu di mobil lihat bibir pacarnya juga pengen nyosor juga. Ya kita nggak ada bedanya. Apa sih yang membedakan antara orang yang nggak kenal Tuhan dengan yang kenal Tuhan? Yang membedakan bukan karena rumahnya berapa, mobilnya berapa, bukan. Pada kenyataannya mungkin orang yang nggak kenal Tuhan, rumahnya mungkin jauh lebih banyak, mobilnya jauh lebih mewah dan lebih mahal daripada kita, isi rekeningnya mungkin lebih banyak daripada kita. Yang membedakan kita dengan orang lain adalah ketika integritas nilai diri kita tidak sama dengan orang lain. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang dunia. Nah, kalau kita sama, pergaulan kita sama, nongkrong, mabok, apalagi tergeletak, terkaparnya juga sama. Terkaparnya bukan terkapar di zaman Tuhan, terkaparnya karena tenggakan alkohol. Ya buat saya, kita menjadi orang-orang yang bodoh, yang kemudian kita ini ngomong kenal Tuhan tapi tidak menghidupi prinsip-prinsip nilai-nilai firman. Dan untuk apa?
Dan bukankah hidup itu tindakan kita berbicara lebih banyak daripada perkataan kita. Kita bisa ngomongin kita anak Tuhan, tapi kalau pada faktanya kelakuan kita tidak mencerminkan bahwa kita mengasihi Tuhan, ya nggak akan ada gunanya. Coba, apakah kita sama atau apakah kita beda? Jangan-jangan gaya pacaran kita sama. Sex before married, grepe-grepe before married, apalagi lumat-lumatan before married. Agak pedes sih saya ngomong, tapi itu adalah sebuah nilai yang hilang karena kita ini anak Tuhan yang sudah tergerus oleh dunia. Come on dong, beda dong. Makanya kalau saya ketemu sama teman-teman muda ya, saya bilang sama mereka, kamu dianggap nggak keren, nggak apa-apa. Kamu dianggap kuno, nggak apa-apa. Kamu dianggap nggak gaul, nggak apa-apa. Makan saya itu kadang herannya gini ya, ini cewek, dia bisa tulis di Instagramnya, di bio Instagramnya, itu bionya bisa Filipi 4 ayat 23. Kalau enggak, Daughter of Christ, putrinya Tuhan. Tapi postingannya nyembul kanan kiri lah, minta maaf. Itu nyembul udah sampai setengah, mau dilihatin apa? Paha juga udah diliatin. Yang mau dipamerin apa? Terus ngomong gitu, aku anak Tuhan, aku anak Yesus. Coba nggak usah ngomongin Tuhan deh. Kalau kamu ada di pertemuan keluarga, pertemuan pesta deh, kamu datang sama mamamu, dan terus kemudian kamu datang sama papamu dan keluargamu semua, dan kamu pakai pakaian nyembul-nyembul, paha kelihatan. Yang malu siapa? Pasti orang tuamu. Mungkin kamu nggak malu, emang kamu nggak urat malumu lagi mati sih kali. Tapi keluargamu kan pasti malu dong. Aduh, malu sama anaknya. Kok dandananya begitu? Kok gak bisa menempatkan diri? Ada banyak nih anak-anak Tuhan, terutama juga yang perempuan, pakai rok, ampun, pahanya kelihatan. Sorry, pakai baju, dadanya kelihatan. Paha dan dada dipamerin kemana-mana. Udah kayak itu, kayak panggangan paha dan dada di KFC dan McD. Seolah-olah bisa dinikmati, makanya nggak heran. Terus kemudian kalau orang lirik-lirik dan kemudian orang berniat jahat, kamu menyalahkan mereka, padahal kamu yang mancing. Halo, ikan kan nggak akan datang kalau nggak ada umpan. Makanya jangan buat begitu kalau kamu adalah anak Tuhan. Kalau kamu benar-benar anak Tuhan, jadi dong anak Tuhan yang bisa jadi berkat yang nggak sembarangan. Kalau hidup kita sembarangan, kita nggak ada bedanya dengan orang lain. Makanya pergaulan bebas, seks bebas, sama aja. Maaf ya, wanita itu dihargai karena nilai dirinya. Kalau barang udah dipakai sana sini, kamu nggak bernilai. Makanya kalau kamu sadar dengar ini, stop, bertobat yuk. Saya ngomong begini bukan karena saya lebih benar, saya juga punya salah. Saya ini orang yang kotor, saya ini selalu bilang saya ini sampah di hadapan Tuhan. Tapi kesadaran untuk kita berubah jauh lebih penting daripada cuma sekedar kita ngaku benar. Makanya apa yang harus kita lakukan? Jangan sama dengan orang dunia. Mari berubah, mari beda. Karena itu yang membedakan kita dengan orang yang lainnya. Makanya kalau pacarmu nggak mau berubah, kalau kamu masih terikat dengan dosa seks, masih tidur dengan pacarmu, dan kamu dengar podcast ini, dengar video ini, dan kamu mau berubah, kamu sadar, dan pacarmu tidak mau berubah dan tidak mau sadar, tinggalkan dia. Karena kalau orang menghargaimu, maka dia pasti bisa jaga kamu. Kalau kemudian kalian tanya sama saya, tapi Pak, saya sudah terlanjur Pak, saya sudah lakukan itu. Tuhan selalu ada pengampunan. Kasihnya terlalu besar untuk orang yang mau berubah. Karena itu, tinggalkan. Tinggalkan dari apa yang kamu buat, tinggalkan dari semua dosa kenajisanmu. Ayo tinggalin. Terutama yang buat perempuan-perempuan, karena kamu selalu menjadi cerita buat laki-laki yang brengsek dan kurang ajar itu. Ketika kamu tidur dengan dia dan kamu tidak sama dengan tidak jadi dengan dia, maka dia akan menceritakan apa yang dilakukan terhadapmu ke temannya, yaitu brengseknya laki-laki kan. Makanya kita ini harus jadi orang yang benar-benar, ayo kita tahu nilai diri kita. Jangan juga menjadi perempuan. Nah ini saya jadinya ngomongin perempuan nih.
Kemudian karena kesenangan saya temukan, aduh karena kesenangan harus, padahal dia kesayangan Tuhan Yesus kok jadi simpenan om-om. Akibatnya nilai diri kita hancur. Pergaulan sembarangan. Ya, jam 2 pagi ada di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa. Ayo, kalau kita mau berubah, maka keluar dari pergaulan yang sama sekali Tuhan tidak suka. Dan sekalipun kita kotor, kita itu bernilai di hadapan Tuhan yang Tuhan mau ubahkan hidup kita. Ada banyak kesaksian, ada banyak orang yang bahkan ketika mereka jatuh dalam dosa, bahkan di Alkitab sendiri ada seorang pelacur namanya Maria Magdalena. Ketika dia dengar pertolongan Tuhan dan dia benar ditolong oleh Tuhan, dia mengikut dan melayani Yesus. Saya banyak kesaksian yang luar biasa. Ada orang-orang yang jauh daripada Tuhan, pergaulannya buruk. Makanya gini ya, dengan siapa kamu berteman, dengan itulah akan kelihatan seperti apa masa depan. Jauhi pergaulan yang buruk, mulai bergaulah dengan orang-orang yang menata arah hidupnya untuk memikirkan masa depan dan tidak sembarangan, bahkan memikirkan bagaimana nantinya kalau jadi laki-laki bertanggung jawab ketika dia punya istri, punya anak, dan hidupnya nggak sembarangan. Maka carilah pertemanan yang sehat, karena pertemanan yang sehat akan membuat masa depan yang sehat. Kalau punya pacar, carilah pacar yang membawamu dekat sama Tuhan, karena buat saya tidak ada pernikahan kudus tanpa adanya pacaran kudus. Kalau pacaranmu sekarang ngaco dan gak kudus, yuk bilang sama pacarmu, yuk sayang, ini lagi denger nih podcastnya Pendeta David Tirson nih, ayo kita berubah yuk sama-sama, yuk kita pernah salah, yuk kita berubah sama-sama, yuk ayo kita pernah salah, kita deket sama Tuhan, yuk kita perbaiki, supaya ketika kalian menikah, kalian dalam berkat Tuhan. Maka jauhi pergaulan bebas, seks bebas, alkohol yang sebebas-bebasnya, party yang sebebas-bebasnya, kadang trek-trekan motor, ngeng. Kenapa? Supaya kelihatan keren? Enggak. Itu kuno, enggak, itu norak. Tapi jadilah orang-orang yang punya prestasi, punya kreasi, inovasi, yang hidupnya beda dan punya nilai daripada orang lain. Doa saya, biarkan teman-teman yang dengar pesan ini semakin dekat dengan Tuhan dan hidupnya semakin memuliakan Tuhan. Siapapun Anda, saya adalah sampah dan orang kotor, orang berdosa, sama seperti Anda. Yuk kita berubah dan kita mengenal Tuhan, dan Tuhan bisa pakai hidup kita. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.